Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah si Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan atau pesta Santo Yohanes Rasul, pengarang Injil pada hari ini, kita diajarkan tentang artinya percaya. Yohanes yang diyakini sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, ketika mendengar pesan dari Maria Magdalena bahwa makam Yesus kosong, ia berlari bersama dengan Simon Petrus. Namun ia sampai lebih dahulu di kubur Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes tidak serta-merta masuk ke dalam kubur itu, tetapi justru ia menunggu Simon Petrus. Karena pada waktu itu Simon Petruslah yang menjadi ketua dari para murid. Maka ketika Petrus sampai di kubur itu, Petrus pun masuk bersama dengan murid yang dikasihi itu. Atau kita bisa sebut bahwa murid itu adalah Yohanes Rasul. Ketika mereka masuk dan melihat bahwa kubur Yesus telah kosong dengan kain kafan yang terletak di tanah dan terlipat, di situ tidak disebutkan bahwa apa yang dipikirkan oleh Simon Petrus, tetapi dari yang dipikirkan oleh murid yang lain itu adalah ia melihatnya dan percaya. Maka pada hari ini kita diajak untuk percaya. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan? Atau justru kita dalam keseharian kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, tetapi tidak dilandaskan rasa percaya. Percaya itu membutuhkan suatu proses, dan terkadang proses itulah yang tidak mudah. Namun bukan berarti kalau kita tidak percaya, kalau kita ingin percaya kepada Yesus, kita berusaha untuk terus-menerus datang kepadanya, kita berusaha untuk terus-menerus beriman kepadanya. Maka bersama dengan Santo Yohanes Rasul yang kita rayakan pada hari ini, kita diajak untuk semakin percaya kepada Yesus yang bangkit, kepada Yesus yang memberi kelahiran bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi keselamatan kita semua. Marilah kita hening sejenak.